Seorang pemuda buruk rupa menyatakan perasaan cintanya kepada gadis paling cantik di sekolahnya. Tanpa diduga, gadis cantik tersebut menerima perasaan cintanya tersebut. Hal ini bermula ketika Hasan, seorang pemuda buruk rupa, diam-diam selalu memperhatikan Jelita, wanita paling cantik di sekolahnya. Setiap hari, di waktu jam istirahat, Jelita selalu duduk sendirian di taman sekolah. Seperti halnya Hasan, banyak murid pria di sekolahnya yang hanya berani memperhatikan Jelita dari jauh, tanpa ada seorang pun yang berani berbicara dengannya. Murid-murid wanita pun seolah menjauhi Jelita. Mereka berpikir kelas Jelita terlalu jauh. Berpapasan dengannya saja sudah membuat perasaan mereka tidak karuan. Bagaimana mereka bisa berjalan atau mengobrol dengan Jelita? Seiring berjalannya waktu, rumor aneh pun mulai berseliweran di sekolah. Ada yang mengatakan bahwa Jelita sangat kejam dan jahat, sehingga lelaki yang berani mendekati dia akan dipermalukan habis-habisan. Selain itu, muncul juga rumor lain yang mengatakan bahwa setiap wanita yang berjalan atau dekat dengan Jelita akan menjadi lebih jelek sehingga tidak bisa mempunyai pacar. Di sisi lain, Jelita mulai merasa kesepian. Jelita yang merupakan anak tunggal sangat jarang bersosialisasi dengan orang lain. Pekerjaan orang tua Jelita juga memaksa mereka untuk tidak pernah menetap lama, sehingga Jelita tidak mempunyai banyak teman. Jelita lambat laun mulai berpikir bahwa tak ada murid lain yang mau berteman dengannya, karena penampilannya yang aneh. Ketika Jelita duduk di bangku SD, teman-temannya sering mengejeknya monster karena tubuh Jelita jauh lebih tinggi daripada anak sebayanya. Jelita tidak sadar bahwa saat ini dia telah tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik, sehingga di mata teman-temannya, Jelita bak seperti seorang dewi yang hanya pantas mereka kagumi, tanpa bisa mereka dekati. Diam-diam, Jelita mulai tertarik dengan Hasan. Saat beberapa kali berpapasan dengannya. Berbeda dengan murid-murid lain, Hasan tak pernah memalingkan wajah ketika bertemu Jelita. Senyum manis Hasan selalu membuat perasaan Jelita menjadi tenang. Hasan adalah seorang pemuda yang pemalu. Tubuhnya yang gemuk, sering menjadi bahan ejekan teman-temannya di sekolah. Tak jarang, murid-murid lain sering mengolok-olok Hasan dengan sebutan pemuda buruk rupa. Suatu hari, beberapa teman Hasan memergokinya ketika dia sedang menggambar wajah Jelita di bukunya. Mereka merebut buku Hasan, mulai melemparkannya ke murid lain. Sambil berteriak berkali-kali, si buruk rupa jatuh cinta. Sementara murid lain pun mulai tertawa. Mereka seketika berhenti ketika Jelita masuk ke dalam ruangan kelas. Buku itu secara kebetulan mendarat di tangan Jelita. Ketika kelas dimulai, Jelita duduk di bangku dengan tenang. Terlihat simpul senyum yang membuat wajahnya menjadi lebih indah. Sebelum mengembalikan buku pada Hasan, dia sempat melirik ke dalam gambar dalam buku tersebut. Sebuah rumor aneh mulai muncul di sekolah. Jelita yang tidak pernah menunjukkan ekspresi, tiba-tiba terlihat tersenyum di kelas. Mereka mulai menerka-nerka apa yang membuat Jelita begitu senang, sehingga dia tersenyum di sekolah. Beberapa murid mengatakan bahwa Jelita sekarang sedang dekat dengan seorang murid dari sekolah lain. Fakta bahwa Jelita selalu pulang sendiri menunjukkan bahwa saat ini mereka baru masuk tahap pendekatan. Suatu hari, beberapa murid mulai mendatangi Hasan yang sedang duduk sendirian di bangku taman. Mereka telah mengatur sebuah siasat untuk mengerjai Hasan. Mereka menantang Hasan dalam sebuah taruhan. Orang yang kalah harus menuruti perintah orang yang memenangkan taruhan. Hasan, yang terus-menerus dibujuk, akhirnya menyetujui. Tentu saja murid-murid tersebut sudah mengatur bahwa Hasan pasti kalah dalam taruhan tersebut. Sebagai hukuman, Hasan diminta untuk menyatakan perasaannya kepada Jelita. Dengan begini, mereka berpikir Hasan akan dipermalukan. Seorang pemuda yang mencoba menyatakan cinta pada gadis paling cantik di sekolah, menjadi buah bibir yang segera menyebar dengan cepat. Hanya Jelita seoranglah yang tidak mengetahui tentang hal tersebut. Hari yang ditunggu pun tiba. Hasan mengumpulkan semua keberanian dalam dirinya sebelum menemui Jelita. Jelita, seperti biasa duduk sendiri di taman ketika jam istirahat sekolah. Hasan mulai mendekat. Jelita sangat terkejut karena baru kali ini ada murid lain yang menghampirinya.
Hasan pun dengan terbata-bata menyampaikan perasaannya dengan tulus. Walaupun kali ini dia melakukannya karena kalah taruhan, di lubuk hatinya dia senang karena bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya pada Jelita. Namun alih-alih melihat wajah Jelita sambil tersenyum seperti biasanya, kali ini dia menunduk, tak berani melihat wajah Jelita. Suasana hening. Setelah beberapa lama, dia tak mendengar sepatah kata pun keluar dari mulut Jelita. Beberapa saat kemudian, dia merasakan seseorang menepuk pundaknya. Seorang murid memberikan isyarat untuk melihat ke arah Jelita. Ketika akhirnya melihat ke arah Jelita, Hasan syok bukan kepalang. Di hadapannya Jelita yang tertunduk malu sedang menganggukkan kepalanya berkali-kali. Tiba-tiba, semua murid yang sedari tadi mengintip berubah riuh. Beberapa murid lelaki terlihat sangat sedih. Mereka menyesal kenapa tidak menyatakan cinta mereka terlebih dulu, malah menjebak Hasan untuk menyatakan cinta pada Jelita.